Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri adalah Pascalia Salung. Saya Janata, saya Melvin, saya Ferdian, saya Heru. Oke, jadi di sini kita akan mengamati kawah-kawah yang ada di Ciwidey, yaitu ada 8 low sulfidation dan high sulfidation. Saksikan video kami. Dadah. Nah guys, sekarang kita udah sampai di kawah Ciwidey. Nah di kawah Ciwidey ini kita menemukan ada low sulfidation dan high sulfidation. Nah sekarang kita berada di posisi high sulfidation. Nah dapat dilihat ini ada seperti air yang naik ke atas atau mengalir ke atas. Nah sebenarnya itu tuh bukan air, itu tuh merupakan gas yang terkandung merkuri. Jadi di sini ini dimanapun kita mengambil sampel itu pasti ada merkurinya. Kemudian kita juga menemukan singkapan atau sampel yang mengandung pirit. Nah itu juga bisa merupakan indikasi saat kita mencari emas saat eksplorasi seperti itu. Turunnya cok, belum turun jauh. Jadi ini kita sedang mengukur temperatur air panas yang ada di sini. Jadi ini kita tunggu sampai dia berhenti baru sisir yang ini untuk menghentikan agar kita bisa melihat temperatur dari air panas tersebut berapa. Guys, jadi ini hasil dari pengukuran temperatur pada air panas yang ada di sini. Jadi hasilnya itu 70,8 derajat Celcius. Guys, aku juga mau dong. Teman-teman, jadi di kawah Ciwidey ini saat kita mengamati proses hidrotermal yang mempengaruhi di daerah sini air panas, kita menemukan salah satu penciri ataupun petunjuknya yaitu berupa silika. Kenapa ini disebut silika? Karena saat kita coba dengan kekerasan, dia sangat keras. Berbeda dengan clay gitu, pas kita creature maka dia akan mudah terkelupasnya, mengoresnya. Dan mungkin banyak teman-teman bertanya, bagaimana silika bisa terendap di atas permukaan ini? Jadi memang dari proses hidrotermal itu membawa pastinya ada unsur silika yang ikut terbawa arus hingga sampai ke permukaan. Jadi teman-teman, di sini kita menemukan clay yang berwarna hitam dan memiliki butiran-butiran halus seperti pirit, dan juga di sini pirit-piritnya itu teroksidasi seperti tadi menjadi mineral seperti limonit dan hematit. Kenapa sih pirit-pirit ini terperangkap dalam clay ini? Nah, jadi pirit-pirit ini bisa terendapkan atau terperangkap di dalam ini karena dia terbawa oleh air yang ada di atas atau di sumber. Nah, kenapa kita bisa tahu dia terbawa dari atas? Karena ditandai dengan adanya oksidasi yang ada di dinding pinggir dari sumber air tersebut. Nah, oksidasi tersebut berwarna coklat kemerahan yang menandakan itu oksidasi hematit. Selanjutnya setelah kita dari kawah yang pertama ini yang ada di Ciwidey, selanjutnya kita akan ke kawah yang kedua. Nah, kawah yang kedua ini tidak jauh ya jaraknya dari kawah yang pertama ini, hanya sekitar 50 meter. Oke, lanjut guys. Oke, untuk pH-nya bisa didapatkan 7. Oke, halo guys. Jadi setelah dari kawah yang pertama yang merupakan endapan dari high sulfidation, selanjutnya kita ke kawah yang kedua. Nah, di sini itu endapannya adalah low sulfidation.
Nah, kenapa kita bisa mengatakan endapan yang di sini adalah low sulfidation? Karena kita sudah melakukan pengukuran, yaitu merupakan pengukuran pH. Nah, jadi setelah kita melakukan pengukuran pH tadi, kita melihat bahwa pH-nya itu netral. Nah, itu adalah salah satu penciri dari low sulfidation. Nah, selanjutnya di sini terlihat airnya itu seperti putih susu. Nah, kenapa dia terlihat seperti putih susu? Karena dia mengandung koloid. Nah, sedangkan mungkin banyak koloid yang merupakan silika. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya di sini itu bisa nggak airnya kenapa kalau airnya bening itu karena apa? Nah, jadi airnya menjadi bening itu karena si koloid atau silika tersebut sudah terlarut menjadi anion dan kation. Teman-teman, di lingkungan low sulfidation ini juga terdapat singkapan-singkapan sinter silika. Bisa dilihat sendiri ini silikanya. Jadi penciri utama sinter silika itu memiliki laminasi seperti ini dan seperti ini. Untuk bisa lebih dekat lagi. Jadi memiliki struktur laminasi. Jadi sinter silika ini dan singkapan yang di sini itu tuh terbentuk dari lempung dan silika. Jadi lempung dan silikanya ini kontribusi menjadi sinter silika. Jadi yang hitam-hitamnya ini terdapat dari lempung juga, lumpung yang lumpung yang terkena yang membawa tanah-tanah humus hingga menjadi hitam gini. Di sini juga ada mineral pirit-piritnya. Jadi kalau dilihat menggunakan loupe terlihat warna kuning keemasan seperti emas. Jadi itu adalah mineral pirit. Ini pirit semua ini. Pirit? Ya, nih langsung aja nih. Kalau langsung dong piritnya. Ya. Nah, jadi yang mengkilat-mengkilat itu adalah pirit. Ada guys. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih yang sudah menonton.